mulus. Jadi di satu sisi mereka berkarir, di sisi lagi ada mungkin terkesan seperti eksploitasi wanita. Eksploitasi. Ya, itu seperti apa? Anda melihatnya bagaimana? Nah, mungkin kalau pandangan saya adalah profesi itu bisa pilihannya banyak ya Pak ya, tergantung kepada kaum perempuan itu mau yang seperti apa. Nah, kalau dilihat dari profesi mereka sebagai SPG misalkan, ya perempuan yang harus berkostum mini atau seperti yang harus dipublish dengan kostum yang sangat mini. Nah, saya pikir itu ada pilihan sebenarnya, pilihan ketika dia memilih untuk berkarir di mana. Nah, sementara pilihan untuk berkarir di tempat lain juga cukup terbuka lebar. Nah, mungkin bagi beberapa kalangan itu bukan masalah, karena memang itu ada profesi, itu pekerjaan, dan apapun yang mereka lakukan mungkin ya sesuai dengan tidak menyalahi aturan, artinya menurut mereka, menurut pandangan mereka. Tetapi seperti saya katakan tadi, pilihan pekerjaan itu banyak, tergantung kepada pribadi masing-masing, dia akan lebih tertarik kepada posisi-posisi yang seperti apa. Nah, ya, tapi di satu sisi lain, Bu Marniati, apa yang terjadi di lapangan ketika kita mungkin bertemu dengan mereka, kita bicara dengan mereka, ya bahasa lainnya adalah mungkin kalau Ibu katakan itu adalah pilihan, tapi di sisi lain mereka no choice, artinya tidak ada pilihan karena sulitnya pekerjaan. Ini seperti apa Anda melihatnya? Nah, kalau sulitnya lapangan kerja mungkin bisa dikatakan iya, tapi bisa dikatakan juga tidak. Tergantung seperti apa dan tergantung seperti apa. Seberapa besar kapasitas kita dulu Pak, karena memang seseorang yang memilih jalur SPG ataupun jalur lebih rendah tentu berlatar pendidikan juga biasanya jauh lebih rendah dibanding yang bisa menduduki posisi-posisi yang jauh lebih bagus. Nah, ketika seseorang itu mampu melihat bagaimana dia memantaskan diri untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, ya mungkin dia harus menempuh jalur-jalur secara formal untuk pendidikan yang lebih baik, untuk memilih pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik. Nah, mungkin kondisi lapangan kerja yang sangat sempit juga memang mempengaruhi, agak sulit membuat pilihan yang tidak mudah membuat pilihan seperti itu. Tapi ya seperti yang saya katakan juga ada pendidikan itu juga sangat mempengaruhi daripada profesi seseorang. Ya, dan kita bicara kalau Kartini masa kini tentu Bu Marniati ini kan tidak terlepas dengan gigihnya ya, perjuangan wanita, dan kemudian juga berbagai posisi juga sudah sangat banyak sekali diduduki oleh wanita, jabatan-jabatan penting dan sebagainya. Nah, ini tentu kedepannya mungkin juga wanita bisa saja menempati tempat-tempat yang juga mungkin yang tidak mungkin, yang dulunya dianggap tidak mungkin oleh kaum laki-laki. Nah, kalau kita bicara hari ini, kemungkinan seperti itu seperti apa Ibu melihatnya? Kemungkinan itu cukup besar peluangnya Pak untuk ke depan perempuan itu akan mengisi posisi-posisi yang strategis, baik di pemerintahan, di perusahaan, di karir politik, di pendidikan atau di posisi manapun. Karena memang yang pertama itu adalah saya melihat keinginan ataupun keterbukaan perempuan sekarang untuk melanjutkan pendidikan. Itu modal dasar. Karena seseorang itu akan berhasil apabila pendidikannya juga cukup bagus ya. Karena yang paling penting membangun sebuah daerah, negara atau apapun adalah kembali lagi SDM-nya. Seperti apa sumber daya manusianya. Nah, kalau ketika perempuan ini sudah terbuka diri untuk berkeinginan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, saya pikir kesempatan itu akan jauh lebih mudah. Sekarang mungkin dulu perempuan untuk mengambil program doktoral itu sangat sedikit, tapi saat ini begitu perempuan selesai sarjana, tujuan utamanya adalah magister. Tujuan S2, setelah magisternya ya, S3, adalah langsung S3. Nah, itu ke depan akan banyak perempuan-perempuan yang memang memiliki pendidikan yang sangat tinggi. Jadi bukan tidak mungkin suatu saat mungkin akan didominasi adalah pemimpinnya lebih banyak perempuan. Karena fakta juga bahwa melihat dari pendaftaran mahasiswa, lalu beberapa jumlah mahasiswa di pendidikan itu kan lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Karena apa?
pemikiran laki-laki karena merasa tadi tulang punggung dan mampu bekerja walaupun tanpa pendidikan. Lalu perempuan ini karena merasa tidak mampu bekerja lalu mengambil pendidikan lebih lanjut. Nah, itu terjadi di masyarakat. Jadi terbukti sekarang ketika anak laki-laki itu lulusan SMA dan dia mampu mencari pencaharian dan menghasilkan uang sendiri, dia lebih memilih untuk bekerja. Kalau perempuan ini memilih untuk melanjutkan pendidikan. Nah, kalau kondisi ini terjadi secara terus-menerus antara tahun sekarang sampai 10 tahun ke depan, saya bisa pastikan bahwa perempuan Aceh ke depan jauh lebih hebat. Nah, ini menarik di sisi lain, Bu Marniati, seperti apa yang Anda katakan, bahwa wanita dengan pendidikan lebih tinggi, kemudian laki-lakinya mungkin juga tadi karena menganggap diri bahwa mereka karena dia mungkin kuat, ya artinya tanpa harus berpendidikan juga bisa bekerja. Ketika mereka bertemu dalam rumah tangga, ini juga jadi satu masalah, persoalan baru bisa terjadi, macam-macam bisa terjadi. Nah, ini bagaimana Ibu melihatnya? Ini tergantung lagi kepada pribadi juga wanita bagaimana mampu mengimbangi kedua hal tersebut. Terkadang memang pendidikan istri yang lebih tinggi bisa menimbulkan masalah dengan suami, ataupun pendapatan istri yang lebih tinggi juga bisa menimbulkan masalah di keluarga. Tetapi bagaimana seorang perempuan ini mampu memposisikan diri, mampu memberi pengertian-pengertian yang cukup kepada suami, dan kembali itu adalah modalnya adalah saling menghormati sebenarnya. Ketika keduanya sudah ada saling menghormati, itu mungkin setiap persoalan menjadi sangat kecil. Jadi batasan-batasan itu perempuan ini ketika berpendidikan tinggi memang ada sebagian yang kaget, artinya dia kaget ketika menerima dua peran ya. Biasa perempuan itu kan memiliki satu peran sebagai ibu rumah tangga. Ketika dia berpendidikan tinggi tentu dia memiliki dua peran. Dia harus bekerja dan dia juga harus mengelola masih banyak peran-peran yang lain mungkin ya, Bu. Bahkan ada peran-peran yang lain di luar. Nah, ketika dia mampu mengelola dua peran itu dengan baik, artinya dia sebagai pengelola rumah tangga tentu kan tidak terlepas dari bagaimana jadi bagaimana perencanaan yang baik untuk mengelola rumah tangga, membicarakan cita-cita masa depan, apapun yang mereka harapkan seperti apa. Lalu bagaimana mereka melakukan pengawasan terhadap keluarganya, rumahnya, anaknya, pendidikan anaknya, dan juga kebutuhan suaminya tentu, karena memang peran perempuan harus di situ. Lalu juga bagaimana perempuan itu mampu mengontrol ketidakseimbangan itu jangan sampai menjadi besar, tetapi mampu meminimalkan setiap permasalahan yang ada. Jadi perempuan-perempuan yang bijak, yang mampu mengelola rumah tangga dengan perencanaan, pengawasan, dan kontrol yang baik, saya pikir itu tidak akan menimbulkan masalah-masalah yang sampai menyebabkan perceraian ataupun kekerasan rumah tangga. Nah, karena di situ yang dibutuhkan adalah saling pengertian dan saling menghormati. Di sisi lain, Ibu, kita juga tidak bisa terlepas bahwa anak juga merupakan tanggung jawab dari keluarga, artinya ayah dan ibunya dalam hal ini. Tentu kalau kita bicara tadi dengan kondisi wanita yang sukses, wanita yang berpendidikan tinggi, kemudian mungkin dia juga mempunyai jabatan-jabatan strategis di beberapa tempat. Nah, ini peran sebagai seorang ibu dan juga peran sebagai seorang wanita karir untuk membagi ini seperti apa? Nah, itu seperti saya sampaikan tadi bahwa seorang wanita yang bijak, yang cerdas harus mampu mengelola rumah tangga dengan baik, lalu harus mampu juga menyelesaikan persoalan-persoalan di karirnya. Detailnya seperti apa? Nah, artinya seorang anak tetap di bawah pengawasan. Artinya dia tidak melepaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang suami, lalu juga sebagai seorang yang mengurusi rumah tangga. Nah, seperti saya perlunya ada perencanaan yang baik tadi antara semua keluarga, artinya merencanakan bagaimana pola asuh anak. Kan di jam kerja pun ada jam istirahat dan segala macam. Itu kita harus mampu juga menggunakan sedikit waktu untuk anak. Nah, lalu untuk persiapan-persiapan di pagi hari jauh lebih cepat sehingga anak itu masih di bawah pengawasan kita, baik dia berangkat ke sekolah ataupun sampai dia pulang sekolah masih juga di bawah pengawasan kita di jam siang. Tetapi ya sibuknya perempuan jangan terlalu sibuk juga, karena idealnya idaman seorang laki-laki ya perempuan ya sosok yang harus mampu mengelola kedua hal tersebut, harus mampu mengelola rumah tangga dengan baik, juga harus berhasil di setiap posisi yang dia tekuni. Ya, baik Bu, kalau kita lihat di sisi lain, sibuknya seorang wanita dalam mengurus rumah tangga, artinya juga mengurus anak, dan di sisi lain, tapi
Mungkin ada beberapa tulisan yang dituliskan di media hari ini. Saya ingin mendengar dan juga pendapat dari Bu Marniati tentang katakan misalnya ada wanita yang menggugat cerai suaminya. Nah, ini Bu melihat seperti apa? Banyak faktor yang terjadi karena hal yang seperti itu, tapi ini terjadi, yang apa yang kita lihat hari ini itu terjadi. Bagaimana Bu melihatnya? Ya, kadang-kadang juga mungkin di sini adalah wanita yang terlalu sibuk, wanita yang latar belakangnya, wanita juga karir, dan ini berbagai latar belakang. Ya, ini seperti apa? Nah, itu kembali lagi pandangan saya adalah permasalahan itu muncul adalah akibat tidak lancarnya komunikasi sebenarnya. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perempuan menggugat suami ataupun curiga kepada suami ataupun segala macam itu adalah bentuk dari tindakan komunikasi yang tidak terjadi. Jadi sebenarnya permasalahan itu barangkali mungkin bisa diselesaikan, tetapi karena komunikasi yang tidak terbentuk secara sehat, artinya dua arah yang setiap hari yang harus dikomunikasikan bagaimana yang diharapkan seperti itu. Nah, terjadilah persoalan-persoalan yang memang tidak diharapkan di sebuah rumah tangga sampai seorang istri menggugat suami, dan mungkin dari faktor lain juga kita mesti tidak bisa menjudge seperti apa, tetapi melihat dulu faktor di belakangnya, kasusnya karena apa. Mungkin kalau kasusnya kekerasan, pencarian tertinggi saat ini iya, tetapi kalau kasus-kasus perempuan karir, saya pikir hasil penelitian belum menunjukkan perempuan yang bekerja itu yang memiliki rumah tangga yang tidak sehat, tidak semua. Tergantung beberapa ada yang beberapa seperti itu saja. Tetapi lebih banyak kekerasan rumah tangga yang terjadi itu lebih tinggi angkanya. Karena apa, kekerasan itu terjadi juga dari pandangan laki-laki ini yang menganggap perempuan itu memang harus seperti yang diharapkan. Ketika berbeda dari apa yang diharapkan, mungkin timbul tindakan-tindakan yang memang menurut dia itulah sebagai pembelajaran. Nah, tetapi disinilah perlu edukasi yang lebih banyak lagi, peran perempuan memperjuangkan kepada kaum laki-laki bagaimana jangan memandang perempuan itu hanya sebagai pelengkap saja, tapi harus mampu memandang perempuan itu ya secara luas, bahwa dia sebenarnya ketika diberi kesempatan dia mampu mengelola rumah tangga dengan baik, dan dia juga mampu mengelola pekerjaannya. Nah, ketika dia bekerja pun terkait dengan kebutuhan keluarga. Tetapi seorang perempuan ketika suaminya mencukupi dan mampu, sebenarnya juga tidak harus lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Tetapi ketika kebutuhan rumah tangganya, kebutuhan anak yang harusnya dengan dia bekerja, anaknya bisa sekolah di sekolah yang lebih standarnya lebih tinggi, itu adalah pilihan dia untuk bagaimana membuat keluarga itu bahagia. Nah, sebenarnya itu juga bagian perjuangan. Dia memperjuangkan suatu saat anaknya bisa kuliah di luar negeri. Dengan dia bekerja sekarang, ya suatu saat dia bisa memberikan yang terbaik buat anaknya. Sebenarnya ketika suami itu memahami apa yang dilakukan itu ada bersama-sama tujuan untuk masa depan anak, saya pikir tidak akan menimbulkan persoalan. Ya, baik Bu Marniati dan pemirsa, kita akan dengarkan kembali nanti seperti apa komentar berikutnya tentang wanita, dan juga tentunya seperti topik yang sedang kita bincangkan di Sel Malam hari ini tentang Kartini masa kini bersama Ibu Marniati SEMKes, setelah kita ikuti komersial break yang berikut ini. Kenapa perempuan menjadi penting untuk terlibat dan tidak saatnya perempuan Aceh bicara, kepada mengupas permasalahan dari perspektif perempuan. Karena berbicara sistem pengelolaan pangan, perempuan sangat memiliki peran yang sangat signifikan. Saksikan Haba Ureng ini, disiarkan live setiap hari Selasa pukul 4 sampai dengan 5 sore hanya di Aceh TV. Assalamualaikum saudara. Back to saksikan acara Seruni Aceh
Tip Uro Senin sampai dengan Hameh dan Sabtu sampai Minggu Poh 12 waktu Indonesia Barat bersama Tuan Marwan di acara Seruni Aceh. Artinya kita selalu qarib, dekat dengan Allah, takarrub dengan Allah. Gitu. Iya. Jadi pokoknya segala kemudahan disediakan oleh Khadimul Haram. Ilmu-ilmu yang mencerahkan, ilmu-ilmu amal. Sedangkan kursi yang dicari manusia adalah kursi yang berbentuk materi. Apakah jabatan gubernur, apakah jabatan wali kota, bupati, dan sebagainya. Ini kursi yang hanya sebentar. Baik pemirsa, kita sudah berada di segmen akhir di Talkshow saat malam hari ini dan kita langsung kembali ke Ibu Marniati. Nah, tadi kita sudah banyak bicara tentang peran dan juga berbagai hal bagaimana wanita masa kini dan yang dulu ya Bu Marniati. Nah, tentu kalau kita bicara kesibukan wanita yang sibuk, wanita yang sedang berkarir dan juga berbagai hal lainnya yang dilakukan pada saat hari ini. Bicara tadi di segmen kedua Ibu singgung tentang komunikasi. Ini komunikasi seperti apa yang bisa diatur agar hal-hal yang tentunya yang buruk yang tidak diinginkan di dalam sebuah keluarga itu tidak terjadi. Khususnya hubungan antara istri, suami dan anak-anak ya. Itu seperti apa itu membagi itu? Nah, memang dalam kita membangun sebuah keluarga itu tentu diawalkan dengan komunikasi. Nah, itu tidak boleh terlepas dari setiap tindakan apapun kita. Memulai hubungan pun dengan komunikasi, menjalankan hubungan pun dengan komunikasi, mempertahankan hubungan pun dengan komunikasi. Nah, ketika komunikasi itu terputus, artinya tidak terjadi. Mungkin dua-dua merasa punya pemikiran sendiri, tetapi tidak pernah dibentuk komunikasi itu. Hanya memikirkan, yang seorang suami memikirkan bahwa istrinya seperti ini, sementara yang diinginkan seperti ini. Begitu juga dengan sang istri, menginginkan suami yang ideal, artinya yang mengerti perasaan dia, memahami pekerjaan dia, lalu mendukung bahwa dia sudah bekerja susah payah, kenapa malah tidak mendapat dukungan dari suami. Itu sebenarnya itu yang sering terjadi, kenapa terbentuk benturan-benturan antara suami dan istri, karena tidak mengkomunikasikan keinginan-keinginan yang ada di pikiran pasangan ini tidak dikomunikasikan dengan baik, sehingga timbullah action-action akibat dari komunikasi yang tidak terjadi. Sang suami melakukan tindakan yang kasar ataupun keras terhadap sang istri, ataupun sang istri merasa perilaku itu tidak layak lagi di zaman sekarang. Nah, itu yang sering dialami oleh perempuan masa kini. Ketika ada suara yang keras dari sang suami, ketika ada tindakan yang keras, itu sudah dianggap suatu tindakan yang tidak menghargai sang istri. Nah, belum lagi dengan artinya ada perempuan-perempuan yang memang merasa ketika dia sudah berhasil, dia sudah bekerja susah payah, tidak mendapatkan dukungan, itu menjadi egonya semakin tinggi. Nah, itu yang sering terjadi. Maka dalam keluarga itu yang sangat penting adalah komunikasi. Membentuk komunikasi tidak hanya dengan suami, tetapi termasuk orang tua, bahkan mertua. Nah, terkadang masalah yang sering muncul dari mertua. Ketika sang istri ini bekerja, suami mungkin mertua memandang anaknya tidak begitu terurus, itu muncul konflik yang kecil menjadi besar karena akibat dari komunikasi mertua yang si istri merasa tidak sehat. Nah, artinya muncullah hal-hal yang kecil menjadi besar gitu tindakannya. Nah, di sisi lain Bu Marniati, kalau kita melihat hari ini juga wanita yang tidak sedikit ya, artinya banyak wanita yang juga sibuk dengan berbagai kesibukannya sendiri. Nah, terkadang kesibukannya ini juga membuat sehingga terbengkalai, artinya untuk mendidik anak seperti yang sudah kita singgung tadi dan saya katakan tadi. Di sisi lain diserahkanlah akhirnya anak itu bulat-bulat pada pembantu. Nah, Ibu melihatnya seperti apa nih? Nah, di sini itu pentingnya edukasi ya kepada para ibu juga, para kaum perempuan. Pendidikan anak itu
tanggung jawab kita. Artinya dalam mendidik anak seperti apa, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun dimanapun. Nah, ketika seorang ibu ini sangat sibuk di luar, tentu punya pilihan banyak yang bisa menjadi pilihan untuk seorang anak. Nah, saat ini mungkin kita melihat banyak pendidikan-pendidikan yang memang artinya yang bisa menempatkan posisi si anak jauh lebih baik sebenarnya. Tetapi kesibukan seorang tua itu masih dibatasi juga, yang tidak harus ya pergi pagi sampai pulang malam, itu tidak seperti itu. Nah, mungkin itu juga mesti ada batasan-batasan juga, karena memang sebaik-baiknya anak adalah dipelihara atau dilindungi atau dijaga oleh orang tua. Bu Mar, kalau kita lihat bahwa tuntutan pekerjaan kadang-kadang wanita juga dituntut akhirnya karena cerita tadi ya, artinya mungkin karirnya, jabatan, posisi yang penting dan strategis, sehingga akhirnya dia harus pulang bahkan bukan larut malam, bahkan pagi. Nah, ini seperti apa? Nah, kalau saya memandang itu kembali lagi ketika ada sesuatu yang tidak seimbang dalam keluarga, itu ada pilihan. Seorang perempuan itu sebenarnya memang harus harus mampu memilih bahwa anak ini jauh lebih penting. Sebenarnya ketika ekonomi keluarga, misalkan suami juga mampu melakukan sesuatu yang tidak membuat keluarga itu kekurangan, dan karena dia bekerja, anak-anak ini menjadi tidak mendapat pendidikan yang layak, saya pikir tindakan yang tepat adalah harus memilih. Sebenarnya keluarga menjadi hal yang utama, tetapi ketika seorang ibu yang bijak, dia mampu mengelola kedua hal itu. Dia mampu merencanakan yang baik untuk pendidikan anaknya, juga mampu mengelola pekerjaannya. Ya, artinya ketika terjadi over yang sangat keterlaluan, artinya yang tidak pulang sampai pagi segala macam, itu mesti dipertimbangkan kembali bahwa juga seorang ibu juga tidak ingin anaknya tidak berhasil kan, dengan tanpa didikan dia, mungkin perilaku yang salah, lalu tanpa kasih sayang, menyebabkan anak itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan. Nah, seperti itu. Jadi di situ orang tua ya juga harus cerdas. Nah, kecerdasan orang tua saat ini dalam mendidik anak juga harus terus diedukasi. Kadang-kadang pemikiran masing-masing pribadi kan berbeda. Tetapi ketika kita melihat kondisi sudah seperti itu, harus ada pilihan. Pilihan untuk menyelamatkan anak atau pilihan yang untuk terus berkarya, kan seperti itu. Nah, tetapi kalau ketika kita mampu menyeimbangkan kedua hal itu menjadi sangat positif. Ya, idealnya memang harus seimbang ya, Bu. Harus seimbang. Nah, cerita tadi artinya ada pilihan-pilihan, kemudian juga tentu ini kan ada batasan-batasan ya, Bu. Bagaimana artinya ini untuk seorang wanita yang artinya dia mengenal bahwa disinilah batas yang harus saya hentikan, disinilah batas yang tidak boleh. Itu seperti apa?